ada kirim materi di grup teknik komunikasi. Apa itu? Lihat dong ini. Ternyata dari yang Ibu sampaikan itu, Ibu meminta kita untuk berdiskusi mengenai materi dari bab 2. Nah, sekarang mungkin boleh kita baca-baca dulu materinya ya. Oke. A few moments later. Benar, teman-teman, dari materi yang Ibu kasih ini, ternyata di dalam bab ini nanti kita akan membahas lebih lanjut mengenai ilmu dan teori dalam komunikasi. Nah, sebelum membahas materi tersebut, saya mau bertanya nih sama teman-teman, apa yang teman-teman ketahui mengenai definisi dari ilmu itu sendiri? Kalau menurut Ukin gimana? Kalau menurut aku ilmu itu kalau menurut aku dari yang aku baca di buku itu, ilmu itu merupakan pengetahuan yang sifatnya umum dan sistematis. Kalau menurut dari Sapir tahun 1974, konsep dari ilmu itu ada 3. Nah, yang pertama itu rasionalitas, generalisasi, dan sistematis. Kalau menurut Alfred pada tahun 1962, ilmu itu mencakup logika, adanya interpretasi subjektif dan konsistensi dengan realitas sosial. Nah, kalau menurut Tan pada tahun 1954 itu, ilmu tidak hanya merupakan suatu pengetahuan yang terhimpun secara sistematis, namun juga merupakan suatu metodologi. Yang dari 4 definisi yang sudah teman-teman sampaikan tadi, dapat saya simpulkan bahwa ternyata ilmu itu pada dasarnya adalah pengetahuan mengenai sesuatu hal, baik yang menyangkut alam maupun menyangkut kehidupan masyarakat sosial. Nah, dan ilmu itu sendiri tercipta dari adanya proses berpikir. Nah, kemudian dalam dunia ilmiah sendiri, pengertian ilmu itu menuntut 3 ciri. Yang pertama itu didasarkan pada logika, yang kedua terorganisasi secara sistematik, dan berlaku secara umum. Selain ilmu dalam komunikasi, di materi tadi ada juga loh teori dalam komunikasi. Kalau menurut teman-teman, teori dalam komunikasi itu apa sih? Kalau menurut aku ya, yang udah aku baca, teori itu merupakan abstraksi, di mana karena teori ini menggambarkan suatu representasi dari realitas, memungkinkan manusia untuk memahami suatu fenomena dengan baik. Mau nambahkan, kalau teori itu terdiri dari sekumpulan prinsip-prinsip dan definisi-definisi yang secara konseptual itu mengorganisasikan aspek-aspek dunia empiris secara sistematis. Nah, kalau dari yang saya baca itu, teori itu seperti kerangka pemahaman yang terdiri dari asumsi-asumsi dan pernyataan-pernyataan yang menghubungkan konsep-konsep dan prinsip-prinsip yang saling berkaitan. Saya juga mau nambahkan ya, teori itu terdiri dari teorema-teorema, yakni generalisasi-generalisasi yang terbukti secara empiris. Berarti dari semua yang teman-teman sampaikan ini, teori ini merupakan abstraksi maupun himpunan dan interpretasi tentang suatu hal, dan teori ini berisikan rekomendasi dari suatu tindakan. Dari materi tadi, teori dalam komunikasi itu juga ada ciri-ciri loh. Yang pertama, semua teori itu merupakan abstraksi, kemudian semua teori itu adalah konstruksi interpretasi, dan semua teori juga berisikan rekomendasi. Oke, tadi kan kita udah bahas nih tentang ilmu dan teori dalam komunikasi. Ternyata dari menurut Little itu, dalam komunikasi juga memuat 3 prinsip keperluan. Yang pertama itu ada keperluan kasual, yang kedua keperluan praktis, dan keperluan logis. Nah, dari yang 3 keperluan yang Ais sebutkan tadi, saya tanya sama Ais, menurut Ais sendiri, apa maksud dari keperluan kasual itu? Nah, kalau dalam keperluan kasual itu adalah adanya hubungan sebab dan akibat. Ais ngambil contoh itu ketika Ais tuh punya salah sama teman, Ais harus minta maaf gitu. Kalau dari teman-teman lain, teman-teman apa maksud dari keperluan praktis dan juga keperluan logis? Nah, kalau menurut yang tadi aku baca itu, keperluan praktis itu adanya hubungan, tindakan, dan konsekuensi, di mana ketika kita melakukan misalnya ini melakukan tindakan Y dan Z, maka kita akan menghasilkan X. Kalau keperluan logis ini, misalnya saya kasih contoh, jika ada A dan B yang dilakukan secara konsisten dan logis, maka akan selalu menghasilkan C. Sedikit menambahkan,
dalam penjelasan teori lebih lanjut, terdapat dua kategori. Yang pertama yaitu person center dan yang kedua yaitu situation center. Person center itu sendiri penjelasan yang memfokuskan pada orang ataupun pelaku. Sedangkan yang situation center, penjelasan ini memfokuskan pada sebuah situasi. Nah, selain prinsip keperluan tadi itu, Little John juga menyebutkan beberapa fungsi dalam teori. Salah satunya yaitu mengorganisasikan atau menyimpulkan. Nah, maksudnya ini ketika kita mengamati realitas, maka kita tidak boleh melakukannya secara sepotong-sepotong. Nah, mungkin teman-teman yang lain ada yang ingin menambahkan fungsi teori? Kalau dari saya ya, dalam fungsi itu juga ada yang namanya memfokuskan dan menjelaskan. Dimana kalau kita memfokuskan pada suatu objek itu tuh harus fokus itu harus jelas gitu dengan objek yang diamati. Sedangkan kalau kita menjelaskan itu tuh teori harus mampu menjelaskan tentang hal yang kita amati. Kalau yang dari aku baca sih, fungsi dalam teori itu ada dua, yaitu mengamati dan membuat prediksi. Kalau mengamati ini, teori yang dijelaskan itu tidak hanya menyimpulkan dan didengarkan, tetapi juga diamati apa isi dalam teori tersebut. Kemudian kalau membuat prediksi itu, membuat prediksi ini merupakan hal yang penting kalau di dalam bidang kajian komunikasi, kayak komunikasi dalam organisasi, kemudian komunikasi dalam periklanan. Kalau yang aku baca itu ada dua, yaitu heuristik dan komunikasi. Heuristik ini yaitu teori yang baik adalah teori yang mampu merangsang penelitian. Artinya, teori yang diciptakan dapat merangsang tumbuhnya upaya-upaya penelitian untuk selanjutnya. Kemudian untuk yang komunikasi ini menunjukkan bahwa teori harus dipublikasikan, didiskusikan dan terbuka terhadap kritikan-kritikan yang diberikan. Nah, dari selain fungsi-fungsi yang teman-teman sebutkan tadi, saya juga menemukan bahwa ada dua fungsi lainnya. Nah, yang pertama itu fungsi kontrol atau mengawasi. Nah, maksudnya itu pada fungsi ini, teori itu memiliki sifat normatif. Nah, dapat dikatakan juga bahwa teori ini dapat digunakan sebagai alat untuk mengendalikan atau mengatur perilaku manusia. Nah, kemudian fungsi yang selanjutnya itu ada fungsi generatif, yang mana menyatakan bahwa teori ini memiliki peran yang kuat dalam menciptakan gagasan-gagasan baru serta membangkitkan pemikiran yang kreatif. Baik, setelah mendengar penjelasan dari teman-teman tadi, ternyata teori dalam komunikasi itu memiliki banyak fungsi ya. Nah, selain itu proses pengembangan atau pembentukan dalam suatu teori itu biasanya menggunakan pendekatan model yang disebut dengan sistematikal. Nah, di mana model ini biasa digunakan dalam ilmu pengetahuan sosial. Ilmu pengetahuan alam. Nah, model ini disebut dengan metode hipotesis deduktif. Nah, untuk tahapannya itu sendiri, yang pertama ada pengembangan pertanyaan, yang kedua ada menyusun hipotesis, yang ketiga ada menguji hipotesis yang telah disusun tadi, dan yang keempat memformulasikan teori. Di dalam teori komunikasi ini, teman-teman tahu nggak kalau misalnya terdapat 5 patokan yang dijadikan sebagai tolak ukur dalam mengevaluasi kesahihan teori. Dari salah satunya yang saya tahu yaitu mengenai cakupan teoritis, di mana dengan adanya evaluasi mengenai cakupan teoritis ini, persoalan pokok merupakan suatu teori yang dibangun dengan memiliki prinsip personality atau keberlakuan umum. Nah, dari teman-teman sendiri, apakah ada yang tahu mengenai 4 evaluasi yang lain? Nah, kalau dari saya sendiri, patokan yang selanjutnya itu yaitu kesesuaian. Nah, maksud dari kesesuaian merupakan tolak ukur ini dapat dilihat dari seberapa cocok isi teori dengan pertanyaan atau permasalahan teoritis yang sedang diteliti. Kalau dari teman-teman yang lain, bagaimana? Nah, selain itu ada tolak ukur yang dijadikan patokan, yaitu heuristik. Nah, di sini maksudnya apakah ada potensi untuk menghasilkan penelitian atau teori-teori yang berkaitan.
Saya juga mau nambahkan ya, dalam poin tolak ukur dalam evaluasi kesayangan teori itu ada yang namanya dengan validitas, di mana validitas ini ada juga yang dinamakan dengan konsistensi internal dan eksternal. Konsistensi internal itu mempersoalkan tentang konsep, sedangkan konsistensi dari eksternal itu mempertanyakan apakah teori yang dibentuk mendukung dari teori-teori lainnya yang telah ada. Kalau dari yang aku baca, patokan tolak ukur dalam teori yang poin terakhir itu adalah sederhana. Teori yang baik ini adalah yang berisikan penjelasan-penjelasan yang sederhana. Nah, teman-teman, dari materi-materi yang sudah kita diskusikan tadi, ternyata ada banyak sekali ilmu atau pengetahuan baru yang kita dapat. Yang mana kita juga perlu ingat bahwa komunikasi itu memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan kita, baik kehidupan pribadi maupun kehidupan sosial kita. Nah, oleh karena itu pemahaman yang mendalam mengenai teori dan ilmu komunikasi ini sangat membantu kita untuk menjadi lebih efektif dalam berinteraksi dengan orang lain. Ternyata komunikasi itu teorinya luas juga ya. Komunikasi sangat penting juga dalam kehidupan. Iya. Ya, betul.